Bab 965, saya cukup mahal. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Engah. Tiba-tiba, seseorang menyemburkan teh dari mulutnya ke seluruh meja. Orang-orang lainnya benar-benar tercengang. Apa-apaan pengantar ini? Tidak apa-apa jika nama Anda Wang Dahui, tetapi mengapa Anda menambahkan begitu banyak deskripsi? Dan kamu bilang kamu pandai fisiognomi dan bisa meramal dengan menyentuh dada, kan? Bisakah Anda berperilaku di tempat yang begitu elegan? Lu Zouhe menggelengkan kepalanya, bersama dengan beberapa orang lainnya, dengan jijik. Beberapa saat yang lalu, mereka masih belum yakin. Tapi sekarang mereka yakin, karena mereka sangat yakin bahwa Nona Dong tidak akan pernah memilih orang yang tidak tahu malu seperti itu. Di balik tirai kasa, Nona Dong juga kaget dengan kata-kata Suke. Dia tidak menyangka pria yang begitu anggun dan anggun bisa mengatakan kata-kata tidak bijaksana itu, yang sangat tidak terduga untuknya. Tapi, fisiognomi, mata Nona Dong berbinar dengan senyum tipis seolah dia cukup tertarik dengan fisiognomi yang disebutkan oleh Suke barusan. Dia berkata dengan lembut, Tuan Wang. Jangan panggil aku Tuan Wang. Suke memotongnya, melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, tolong panggil aku Kakak Dahui. Omong kosong. Mulut orang berkedut karena malu. Saudara Dahui. Omong kosong, bukankah itu menjijikkan? Bahkan Nona Dong yang masih berada di balik tirai kasa juga sedikit tertegun. Kemudian wajahnya menjadi merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pria ini tidak tahu malu. Kakak Dahui luar biasa, teriakan datang dari bagian belakang kerumunan saat ini. Omong kosong, bagaimana seseorang bisa mendukungnya? Orang-orang segera berbalik, namun, yang mereka lihat hanyalah seekor anjing yang berjalan keluar dari gerbang secara sembunyi-sembunyi. Anjing itu selalu diabaikan oleh orang-orang secara tidak sadar. Mereka mulai mencari si idiot yang memanggil Suke, saudara Dahui. Tuan Dahui, saat ini, suara Nona Dong terdengar lagi dari balik tirai kasa. Dia tidak akan pernah memanggil orang asing, Kakak Dahui, di depan begitu banyak orang. Ini terlalu intim untuk gadis pendiam seperti dia. Saya pernah membaca tentang fisiognomi di beberapa buku kuno. Dikatakan bahwa itu dapat digunakan untuk mengetahui nasib seseorang secara akurat. Apakah kamu benar-benar ahli dalam hal itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Suke menjawab dengan bangga. Jika Nona Dong tertarik, aku bisa melakukan fisiognomi agar kamu bisa menceritakan nasibmu. Tapi apa? Saya butuh. Apa yang kamu butuhkan? Aku perlu menyentuhmu. Sebelum Suke bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Anda perlu menyentuh. Brengsek, apa yang akan kamu sentuh? Jaga kata-katamu, teriak Lu Zouhe dengan marah. Sungguh pria yang tak tahu malu. Apa yang akan kamu lakukan, mesum? Kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Tingkah laku saja. Nona Dong, jangan tertipu oleh pria tak tahu malu ini. Orang-orang lainnya juga memarahi Suke dengan keras. Seseorang bahkan melangkah keluar dan berkata, jika kamu ingin menyentuh dada, sentuh dadaku. Saya tidak percaya Anda bisa menceritakan segalanya tentang saya. Enyah. Kenapa aku harus menyentuhmu? Apakah Anda tidak waras? Anda benar-benar membuat saya malu. Yang ingin saya katakan adalah saya perlu menyentuh tangannya untuk membaca telapak tangannya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Wang Dahui orang yang kasar seperti itu? Kata Suke, melebarkan matanya. Orang-orang lainnya tidak tahu bagaimana membalasnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Sentuh tangannya. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Saat ini, Lu Zouhe melangkah keluar dan berhenti di depan Suke. Lalu dia berkata dengan dingin, fisiognomi adalah ilmu yang dibuat-buat. Saya yakin itu telah hilang bahkan jika dulu ada di dunia ini. Saya tidak percaya Anda pandai dalam hal itu. Anda akan melakukan pembacaan telapak tangan, bukan? Oke, baca saja telapak tanganku. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke Suke secara langsung. Tindakannya sangat sesuai dengan keinginan Suke. Dia melirik tangan Lu Zouhe dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, Tuan Lu kan? Saya sudah membaca telapak tangan Anda.
Menurut keterampilan meramal saya, Anda pandai bermusik dan Anda baru saja membuat komposisi baru-baru ini. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu yang tidak kami ketahui? Lu Zhouhe berkata dengan jijik dengan senyum dingin. Semua orang juga malu karena semua orang tahu apa yang dikatakan Suke barusan. Memberitahumu sesuatu yang tidak kamu ketahui? Saya pasti bisa melakukannya, Suke berkata sambil tersenyum. Tuan Lu, kamu masih lajang kan? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda juga akan melajang di masa depan dan Anda akan mati sendirian. Kamu, wajah Lu Zhouhe langsung menjadi gelap karena marah. Rupanya, Suke menyeratkan bahwa dia tidak akan pernah bersama Nona Dong. Namun, suara Nona Dong terdengar lagi dari balik tirai kasa. Tuan Dahui, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mengetahuinya? Misteri surga tidak boleh diungkapkan, kata Suke dengan senyum yang tak terduga. Kemudian dia terus berkata sambil melihat ke tirai kasa, karena Nona Dong tertarik, saya dapat memberitahu Anda alasannya. Terima kasih, Tuan Dahui, kata Nona Dong. Rupanya, dia cukup tertarik dengan fisiognomi. Sebenarnya cukup mudah, saya telah membaca telapak tangan Tuan Lu dan menemukan bahwa telapak tangannya sudah cukup tua, jawab Suke. Orang-orang terkejut dengan kata-katanya. Telapak tangannya sudah cukup tua. Itukah alasanmu mengatakan Tuan Lu akan mati sendirian? Nona Dong juga terkejut, jadi dia bertanya, mengapa? Karena, Suke berhenti sejenak, kemudian dia mengambil gitarnya dan mulai bernyanyi, semakin tua kamu akan semakin kesepian. Semakin tua Anda tumbuh, semakin cemas Anda harus melihat sayap impian Anda patah. Dia berhenti bernyanyi tiba-tiba. Kemudian, dia berkata, menatap orang-orang dengan cara yang jahat. Jadi, sekarang Anda tahu alasannya, bukan? Tangan Tuan Lu sudah sangat tua. Jika dia tidak mati kesepian, saya akan makan kotoran di webcast. Engah. Seseorang memuntahkan teh mereka lagi. Orang-orang lainnya memutar mata dan hampir pingsan. Lu Zhouhe sangat kesal hingga dia merasakan sesak di dadanya dan hampir meludahkan darah. Semakin tua Anda tumbuh, Anda akan semakin kesepian? Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Itu tidak ada hubungannya dengan fisiognomi? Suasananya sangat dingin dan semua orang merasa malu. Apa yang dilakukan Suke sama sekali tidak lucu. Jika dia menyebutnya lelucon, itu akan menjadi yang paling buruk yang pernah ada. Di balik tirai kasa juga tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa kali menarik napas, Nona Dong berkata dengan senyum sopan tapi malu, aku tidak menyangka Tuan Dahui bisa begitu lucu. Aku tersanjung, Nona Dong, kata Suke dengan senyum tipis. Sebenarnya, saya tidak bisa mengungkapkan rahasia fisiognomi. Kalau tidak, kebajikan tersembunyi dan kualitas moral saya bisa terganggu. Jadi penjelasan saya barusan hanyalah lelucon dan saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Selain itu, saya tidak akan memamerkan keahlian saya dan membuktikan sesuatu hari ini. Sebenarnya, saya berharap Nona Dong dapat membantu saya dalam sesuatu. Oh, Nona Dong sedikit terkejut. Lalu dia berkata, menganggukkan kepalanya, ada yang bisa saya bantu, Tuan Dahui? Aduh, ceritanya panjang. Suke menghela nafas berat dan berkata dengan sedih. Budfest adalah teman baikku. Dia polos, baik hati, jujur, dan rendah hati. Namun, ia menderita penyakit yang tak tersembuhkan. Dia ingin mencicipi 10 milenium bunga embun sebelum kematiannya. Saya harap Nona Dong bisa memberi saya 10 milenium bunga embun sebagai hadiah. Saya tidak butuh banyak. Sekitar 10 atau 20 ember tidak apa-apa untuk saya. Apa? Nona Dong terkejut. Orang-orang lain di daerah ini juga terkejut. 10 milenium bunga embun? Jadi, ternyata targetnya adalah 10 milenium bunga embun hari ini. Bagaimana dia bisa meminta begitu banyak 10 milenium bunga embun dari Nona Dong? Brengsek, apakah menurutnya 10 milenium bunga embun dapat dikumpulkan seperti air hujan? Dia sangat serakah. Tuan Dahui, saya takut. Nona Dong menjawab dengan bingung. Suke berkata dengan serius, Nona Dong, jangan khawatir, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Anda dapat membantu saya akan mengabdikan tubuh saya untuk Anda. Hai, jangan lihat aku seperti itu.
Saya cukup mahal, 800 yuan untuk 1 kali dan 2000 yuan untuk 1 malam. Saya jujur dengan semua pelanggan saya. Bang! Lu Zhouhe memukul meja dengan tiba-tiba. Kemudian dia berdiri dan berteriak dengan marah, jaga dirimu. Semua pemuda lainnya juga menatap Suke dengan marah. Beraninya kamu. Ini benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu tidak menghormati Nona Dong lagi dan lagi? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Jika pertempuran tidak dilarang di sini, kamu pasti sudah lama terbunuh. Orang-orang terus memarahi Suke. Akhirnya, Lu Zhouhe juga mengatakan sesuatu yang keras untuk mengancam Suke. Suke duduk di sana dan berkata dengan senyum tenang, apa? Lelucon tidak diperbolehkan di sini? Kamu sangat serius? Mengapa Anda menghadiri perjamuan? Anda membutuhkan simposium? Kemudian Suke mengarahkan pandangannya pada Lu Zhouhe dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, baru saja saya melakukan fisiognomi untuk Anda lagi. Hasilnya adalah hidupmu akan berakhir dalam malapetaka darah hari ini. Huh, bagus. Saya hanya ingin melihat malapetaka darah seperti apa yang akan saya alami hari ini. Lu Zhouhe duduk kembali di kursinya dengan senyum dingin dan matanya penuh niat membunuh. Tenang, teman-teman. Saat ini, suara Nona Dong terdengar lagi dari balik tirai kasa. Dia benar-benar ingin menenangkan semua orang. Tuan Wang, jika Anda datang ke sini untuk 10 milenium bunga embun, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Sangat berharga sehingga hanya anggota senior keluarga saya yang berhak menjual atau memberikannya. Saya bersedia membantu tetapi tidak dapat melakukannya. Untaian ketidakpedulian bisa dirasakan dalam suaranya. Rupanya, Suke tidak begitu menarik baginya sekarang. Lagi pula, banyak orang yang dekat dengannya dan berbaikan dengannya karena embun bunga 10 milenium, dan ini membuatnya jijik. Jika Suke tidak begitu berbakat, dia akan mengusirnya. Nona Dong, jangan menolakku dengan terburu-buru. Alasan saya mengajukan permintaan ini adalah karena saya datang dengan tulus. Suke berdiri lagi dan mengatakan ini dengan senyum tipis. Nona Dong, Anda bisa bertanya. Anggota fraksi surga yang meledak luar biasa mulia, jujur, dan adil dan tidak akan pernah mencuri dari orang lain. Karena aku menginginkan 10 milenium bunga embunmu, aku pasti akan menukarnya dengan sesuatu yang memberimu hadiah besar. Tuan Wang, saya baru saja memberitahu Anda. Saya bukan orang yang bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Ini hanya perjamuan biasa. Jika Anda benar-benar ingin berbisnis dengan keluarga saya, Anda dapat pergi ke kamar dagang kami dan bernegosiasi dengan mereka. Nona Dong menjawab dan suaranya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Orang-orang mulai memandang Suke dengan sikap sombong. Bagi mereka, Suke telah dikeluarkan. Sebelum ini, dia adalah seorang pemenang karena keterampilan puisi dan musiknya benar-benar mengesankan Nona Dong. Namun, saat dia menyebutkan 10 milenium bunga embun, semua usahanya sebelumnya telah hancur. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi besar dengan cara sembrono seperti itu? Namun, tidak ada kekecewaan atau kepanikan yang terlihat di wajah Suke. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Nona Dong, sejauh yang saya tahu, 10 milenium bunga embun keluarga Anda tidak untuk dijual, bukan? Anda meminta saya untuk membelinya dari kamar dagang. Apakah itu berarti Anda ingin saya melakukan perjalanan dengan sia-sia? Sayang, aku merasa hatiku telah hancur. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa datang ke sini dan memeriksa apakah ada suara retakan di dada saya. Kata Suke sambil berjalan maju beberapa langkah. Orang-orang terganggu oleh kata-katanya. Omong kosong, saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya. Bagaimana dia bisa meminta Nona Dong mendengar suara yang memilukan? Ini benar-benar omong kosong. Tuan Wang, Anda mempermalukan saya dengan kata-kata serius Anda. Itu adalah aturan keluarga Dong. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa membantumu kali ini. Nona Dong menjawab dengan tenang. Suke berkata sambil tersenyum, Nona Dong, jangan menolakku dengan terburu-buru. Saya kira Anda mungkin berubah pikiran jika saya menunjukkan harta saya. Kemudian Suke hendak mengeluarkan sesuatu dari area selangkangannya. Ekspresi orang segera berubah. Berhenti. Jaga dirimu. Beraninya kau menyentuh selangkanganmu di depan begitu banyak orang? Kamu terlalu tak tahu malu. Banyak orang memarahinya. Namun, Suke sangat cepat. Suara mendesing.
Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan mengeluarkan pemutar MP3 mini dari selangkangannya. Nona Dong, aku tahu kamu sangat menyukai musik. Jadi, saya akan memberikan harta ini kepada Anda. Semua lagu yang saya buat dalam hidup saya disimpan di dalamnya. Saya kira jumlah totalnya setidaknya harus 1000, yang cukup untuk Anda nikmati setidaknya selama 1 tahun. Kata Suke sambil tersenyum sambil memegang pemutar MP3 di tangannya. Semua orang terkejut. MP3. 1000 lagu disimpan di dalamnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal sekecil itu bisa begitu ajaib? Di balik tirai kasa, Nona Dong juga terkejut dengan kata-katanya saat dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rintik. Suke menekan tombol kecil pada pemutar MP3 saat ini. Ambil, Nona kecil, ambil seikat biji melon. Pamerkan mereka, anak kecil, tunjukkan bulu hitammu, celana bulu hitam. Seketika, lagu nyaring terdengar, yang mengejutkan semua orang. Semua orang benar-benar tercengang. Selain fungsi pemutar MP3 yang ajaib, mereka juga dikejutkan oleh lagu yang begitu vulgar. Liriknya sangat vulgar, kenapa dia menyimpannya? Ini adalah lagu rakyat, yang penuh dengan ritme kesukuan. Saya kira Anda tidak terbiasa dengan itu. Biarkan saya memainkan lagu dengan gaya lain. Suke berdeham sambil menekan tombol navi. Saat berikutnya, alunan musik piano yang renyah dan anggun menggema di area ini, yang merupakan salah satu mahakarya Beethoven yang paling terkenal, Für Elise. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Ledakan. Semua orang di daerah ini terpana dengan lagu ini. Bahkan Lu Zhouhe membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia tidak bisa tetap tenang ketika mendengar komposisi ini, yang bahkan lebih sulit dari semua komposisi yang dia buat sebelumnya. Melodi itu sederhana dan ramah. Kedengarannya seperti seseorang sedang bercerita, yang bisa mengubah suasana hati orang. Pada awalnya, komposisinya cukup menggembirakan. Kemudian, antusiasme yang tak terelakkan mulai berkobar seperti kobaran api, yang dalam dan energi. Gaya komposisi ini tidak seperti gaya Lu Zhouhe. Namun, itu pasti dibuat oleh seorang master, yang memiliki pencapaian nyata dalam musik. Tuhanku, master mana, yang membuat komposisi ini? Bagaimana itu bisa begitu fantastis? Seseorang tidak bisa membantu tetapi berdiri dan bertanya dengan heran. Suke membusungkan dadanya dan berkata dengan senyum bangga, komposernya tentu saja aku. Saya membuat komposisi ini ketika saya memiliki cinta pertama saya pada usia 4 tahun. Saya membuatnya untuk seorang gadis yang bernama Elise. Apa? Para penonton langsung tertegun. Bahkan Nona Dong yang duduk di balik tirai kasa pun terkejut. Pada usia 4 tahun? Apakah dia membuat komposisi yang begitu ajaib pada usia 4 tahun? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cinta pertama Anda pada usia 4 tahun? Seseorang bertanya. Suke segera menjawab, mengapa saya tidak bisa mendapatkan cinta pertama saya pada usia 4 tahun? Saat itu, saya bukan lagi anak berusia 3 tahun. Apakah kamu tidak mengerti? Omong kosong. Pria itu membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tuan Wang, saya punya pertanyaan. Nona Dong bertanya saat ini. Kata Suke, melambaikan tangannya dan menolak semua pertanyaan. Wanita, aku dulu mencintaimu. Saya tidak punya waktu malam ini. Aku akan menyelamatkan ibuku dulu. Saya belum pernah mendengar tentang MW sebelumnya. Suke selesai berbicara. Semua orang yang mendengarkan benar-benar bingung. Bahkan Nona Dong bingung dan tidak tahu apa yang dibicarakan Suke. Tuan Wang, yang ingin saya ketahui adalah alat musik yang digunakan untuk memainkan komposisi ini. Nona Dong tersadar dan bertanya dengan serius. Kata-katanya mengingatkan semua orang di sini bahwa mereka juga tidak tahu alat musik apa yang dimainkan Suke. Jika Nona Dong tidak menyebutkan alat musiknya, mereka tidak akan menyadari bahwa alat musik yang digunakan untuk memainkan gubahannya bukanlah guqin atau guzeng yang mereka kenal. Ini aneh. Jika Nona Dong tidak mengingatkan kami belum akan menyadarinya. Sepertinya kita belum pernah mendengar suara musik yang diciptakan oleh alat musik ini sebelumnya. Orang-orang bingung.
Mereka menyaring semua alat musik yang mereka ketahui dalam pikiran mereka, tetapi gagal menemukan alat yang dapat mengeluarkan suara seperti itu. Alat musik apa ini? Bagaimana itu bisa membuat suara yang tajam dan tajam? Mungkinkah GUI? Oh, benar, gitar ditemukan oleh Suke? Kalau kita bisa menguasai alat musik ini, coba pikirkan berapa banyak komposisi baru yang akan dibuat. Banyak orang membicarakan instrumen ini. Suke menatap mereka dengan senyum tipis. Alat musik yang digunakan untuk memainkan Für Elise Beethoven adalah piano. Orang-orang ini hanya mengetahui alat musik kuno seperti guzeng, gukin, dan seruling, del. Mereka belum pernah melihat piano sebelumnya. Mereka sangat ingin tahu tentang gitar saat ini. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana reaksi mereka jika mendengar piano? Karena kamu menyadari itu adalah alat musik baru, aku akan memperluas wawasanmu hari ini. Suke melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan piano baru. Bang! Sebuah piano diletakkan di tanah, membuat suara yang membosankan. Mata semua orang melebar saat mereka melihat alat musik dengan tuts putih dan hitam ini dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, Suke menyapu semua tuts piano dengan jarinya. Suara tajam dan tajam bergema di seluruh gedung. Para penonton langsung heboh. Kemudian, di depan para penonton yang tercengang ini, 10 jari Suke mulai menari di atas tuts piano dengan riang. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Dia memainkan Fate, yang merupakan mahakarya Beethoven lainnya. Seketika, suara musik yang sombong dan megah berdampak pada penonton dengan keras seperti ombak yang bergelombang. Semua orang benar-benar terkejut dan merasa rambut mereka berdiri karena melodi yang penuh gairah. Sungguh, komposisi yang kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku merasa darahku mendidih? Banyak orang sangat terkejut sehingga mereka tidak mempercayai mata dan telinga mereka. Bahkan Lu Zhouhe terkesan dengan komposisi ini. Dia tidak pernah berharap Suke membuat komposisi yang luar biasa, yang membuat komposisinya memalukan tanpa ampun. Deng 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 deng. Suke memainkan piano dengan serius. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tertawa liar. Dia telah memperhatikan perubahan ekspresi di antara para penonton, yang memberinya puluhan ribu acting top points. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi terus tersenyum. Lagi pula, takdir Beethoven adalah komposisi kelas master di bumi. Tentu saja, bukan berarti komposisi ini tidak ada bandingannya di dunia ini. Selain itu, bukan berarti piano lebih baik dari alat musik lainnya. Orang-orang ini belum pernah melihat atau menggunakan alat berat seperti piano. Juga, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara musik yang begitu kuat. Sebagai seorang musisi, penampilan luar biasa Suke benar-benar meyakinkan para penonton. Di balik tirai kasa, Nona Dong juga sangat terkejut. Dia membuka mulutnya dengan bingung. Sepertinya dia benar-benar terserap dalam melodi yang luar biasa ini. Ketika Suke menambah kecepatan, orang tidak bisa menahan napas dan menghela nafas lega ketika komposisi selesai dimainkan. Mereka terkesan dengan komposisi ini selama keseluruhan proses. Akhirnya, penampilan Suke selesai. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Seperti tentara yang kembali dari medan perang, semua penonton berkeringat deras tapi hati mereka penuh perasaan menyegarkan. Karena ketika komposisi selesai, mereka merasa seperti telah mengalahkan takdir. Karena itu, mereka senang dan santai. Besar, instrumennya bagus dan komposisinya lebih bagus lagi. Seorang pria muda berdiri dan berteriak sambil bertepuk tangan dengan penuh semangat, Tuan Wang, saya sangat yakin dengan komposisi ini. Saya akan memanggil Anda sebagai Tuan Wang. Tuan Wang, Suke menatap pria itu dengan senyum tipis. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Benar, kami meremehkanmu sebelumnya. Sebagai seorang musisi yang luar biasa, Anda benar-benar pantas menyandang gelar guru. Tepat, Tuan Wang perkasa. Tuan Wang luar biasa. Orang-orang lainnya juga mulai menunjukkan perasaan mereka dengan hormat. Tempat ini selalu menjadi panggung untuk menunjukkan bakat asli seseorang. Meskipun kebanyakan orang membenci Suke karena perilakunya di masa lalu, ketika dia memainkan komposisi ini, mereka sangat yakin dan bersedia memanggilnya Tuan Wang. Hanya Lu Zhouhe dan beberapa orang lainnya yang tidak mau mengaku kalah. Mereka menggelapkan wajah mereka dan diam karena harga diri atau kecemburuan mereka.
Di balik tirai kasa, Nona Dong sudah tenang. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Wang, mohon maafkan kelalaian saya sebelumnya. Saya tidak menyangka Anda akan sangat pandai musik di usia yang begitu muda. Anda benar-benar pantas menyandang gelar guru." Sayang, teman-teman, titel seperti tuan atau pakar ini bersifat sementara seperti awan yang berlalu cepat, yang sama sekali tidak saya pedulikan, kata Suke, melambaikan tangannya dengan rendah hati. Namun, jauh di matanya, orang bisa melihat kesepian seorang ahli dengan jelas. Seseorang berkata, melipat tangannya dengan kagum, "Tuan Wang, saya sangat mengagumi perilaku teladan dan karakter mulia Anda. Saya salah paham dengan Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya." Tidak masalah. Seperti yang saya katakan barusan, ketenaran dan kekayaan hanyalah awan yang cepat berlalu, yang tidak berarti apa-apa bagi saya, kata Suke. Kemudian dia melihat ke atas pada sudut 45 derajat dan menghela nafas lagi. Sementara yang lain mengatakan saya gila, saya menertawakan kepicikan mereka. Teman-teman, saya sangat senang mengenal kalian semua hari ini. Perpisahan, dan kita akan bertemu ketika takdir melihat. Setelah mengatakan itu, Suke melangkah menuju gerbang, meletakkan tangannya di belakang. Para penonton tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan pergi? Dia benar-benar bertindak seperti seorang ahli. Tunggu, Tuan Wang, tolong tunggu sebentar. Suara Nona Dong terdengar, tiba-tiba menghentikan Suke. Dia bahkan berdiri dan berjalan keluar dari tirai kasa untuk menyusul Suke. Melihat itu, para penonton cukup kecewa karena mengira sudah tersingkir dari kompetisi. Lu Zhouhe menggelapkan wajahnya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Suke mengabaikan reaksi para penonton. Dia berbalik dan berkata dengan senyum anggun, "Nona Dong, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ini adalah pertama kalinya Nona Dong melihat wajah Suke dengan jelas. Senyumnya yang jahat sedikit mengejutkan wanita ini. Dia sadar dan bertanya dengan wajah merah, "Kamu bilang, kamu mau 10 milenium bunga embun kan?" 10 milenium bunga embun? Tidak, karena Anda mengatakan Anda tidak bertanggung jawab atas bisnis itu. Bagaimana saya bisa memaksa Anda melakukan sesuatu? Suke menggelengkan kepalanya. Tuan Wang, sebenarnya, saya membawa sebotol embun bunga 10 milenium. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Nona Dong menundukkan kepalanya dan tidak berani melakukan kontak mata dengan Suke lagi, seperti gadis kecil yang kebohongannya terungkap. Oh, mata Suke sedikit berbinar, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu seolah dia terkejut, "Benarkah?" Ya Tuhan, ini hebat. Nona Dong, saya sangat tersentuh. Bisakah aku memelukmu? Nona Dong terkejut. Dia tahu tidak pantas bagi pria dan wanita untuk menyentuh tangan satu sama lain dalam benda yang lewat. Suke telah meminta untuk memeluknya, yang membuatnya sangat terkejut. Orang-orang lain di daerah itu juga mulai penasaran. Suke menyadari bahwa apa yang dia katakan tidak pantas, jadi dia berkata sambil tertawa keras, santai saja. Ini adalah tradisi di kampung halaman saya. Bahkan ada lagu tentang itu. Kemudian, Suke berdehem dan mulai bernyanyi sambil menatap Nona Dong dengan penuh kasih sayang seperti Sue Ziqian di bumi. "Aku ingin memelukmu sebagai teman, tidak apa-apa. Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh saat Anda mundur setengah langkah? Gerakan kecilmu sangat menyakitiku. Saya hanya dapat berbicara dengan Anda dengan bertindak sebagai seorang pria sejati." Petik 2. Wajah Nona Dong langsung memerah. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tuan Wang, barusan saya mundur 2 langkah, bukan setengah langkah." Desir. Suke tersenyum dan tidak bisa melanjutkan lagu cintanya. Setengah langkah hanyalah lirik lagu? Jika Anda tidak terkesan dengan lagunya, tidak apa-apa. Saya tidak menyangka Anda akan mendiskusikan jumlah langkah dengan saya. Omong kosong, Anda benar-benar membuat saya malu. Tuan Wang, ini embun bunga 10 milenium. Silakan ambil. Namun, selain pemutar MP3 yang baru saja Anda sebutkan, bisakah Anda juga memberi saya 2 alat musik baru ini? Pada saat ini, Nona Dong mengeluarkan botol batu giok kecil sambil menatap Suke dengan penuh semangat. Rupanya, dibandingkan dengan Suke, dia lebih tertarik pada alat musik. Suke tidak menyangka Nona Dong tidak akan terkesan dengan wajahnya yang tampan dan bakatnya yang luar biasa.
Saya tidak pernah menyangka dia akan lebih terkesan dengan komposisi dan alat musik ini. Tentu saja. Akhirnya, Suke menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan piano dan gitar lagi. Kemudian dia memberikannya kepada Nona Dong bersama dengan pemutar MP3. Bagaimanapun, dia telah membeli barang-barang itu hanya dengan 3 poin tangguh bertindak, yang tidak berarti apa-apa baginya. Mata Nona Dong berbinar kegirangan. Dia memperbaikinya pada piano dan gitar dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Wang, apa nama instrumen ini lagi? Suke, yang tertarik dengan 10 milenium bunga embun, menjawab dengan ceroboh, nama yang ini adalah piano. Bagaimana dengan ini? Ini gitar kan? Nona Dong menyentuh gitar. Suke menganggukkan kepalanya, benar.